Assalamualaikum guys, oke balik lagi bersama gua di channel Bola Reader. Pada video kali ini kita akan meneruskan serial light novel yang berjudul Seiken Gakuen no Maken Sukai volume 1. Dan kali ini kita berada di part ketiga dan langsung saja kita ke pembahasannya ya guys ya. Pada pertanyaannya, Celia melototi monster itu dan mengangguk sebagai jawaban. Benar, musuh umat manusia yang mengambil wujud para dewa di masa lalu. Pop, suara yang keras dan meledak terdengar. Celia sepertinya telah menembakkan senjata proyektilnya, tapi sepertinya itu tidak berpengaruh. Si makhluk itu menangkis tembakan. Senjata ini bahkan tidak bisa membuat goresan. Foil itu memang dari mulutnya yang mengerikan. Foil itu meraung dari mulutnya yang mengerikan dan menghembuskan asap hitam dari rongga mulut yang menakutkan. Dia memutar lengannya yang kulai seperti cambuk, menyapu punggung Celia. Rilarte. Leonis mulai merapai mantra dari alam bayangan yang untuk membentuk perisai ketika tiba-tiba boom boom boom, serangkaian ledakan yang terputus-putus mengguncang ke gendang telinganya. Api merah tua menghempaskan lengan kanan Foil itu, meninggalkan semburan udara panas di jalurnya. Apa kau baik-baik saja, Lady Stelia Regina? Orang yang menembak menembus dinding untuk mencapai mereka adalah seorang gadis mungil yang membawa senjata silinder raksasa. Rambut emasnya diatur menjadi kuncir yang menari-nari dalam aliran udara yang intens akibat ledakan. Selain itu, dadanya juga luar biasa. Matanya yang berwarna nyaspis bersinar seperti kucing di dalam kegelapan. Perawakannya juga cukup menarik. Tidak berbeda dengan Celia, dia menggunakan momentum ledakan untuk meluncurkan di atas tanah dan berhenti dengan percikan. Seperti yang kita duga, runtuhan ini adalah titik peninggalan Foil. Tunggu, Lady Stelia, siapa itu? Gadis berambut bernama Regina itu memandang Leonis dan memiringkan kepalanya karena terkejut. Aku membawanya jauh di dalam reruntuhan. Aku akan menjelaskannya nanti. Baiklah, monster itu bangkit sambil mengibaskan puing-puing lengan kanannya yang baru saja terkena ledakan. Sudah mulai beregenerasi. Daya hidup makhluk itu benar-benar menakutkan. Itu kelas yang besar untukmu. Daya tembak sebesar ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Regina memperbaiki cengkeramannya pada peluncur proyektil besar di bahunya. Pedang suci Draghol, perubahan mode senjata pemusnah binatang buas udara skala besar Dragon Slayer. Dan saat berikutnya senjata besar itu berubah bentuk. Montongnya berbentuk rahang naga yang menganga lebih besar. Apa-apaan perangkat ini? Mata Leonis membelata. Apa kau bermaksud mengatakan itu adalah pedang suci? Mati. Boom. Sebuah ledakan peluru meroket ke depan. Kilatan putih memenuhi bidang penglihatan Leonis, diikuti oleh ledakan gumerum. Dan ini untuk ilustrasinya ya, kalian bisa lihat di layar. Oke.
Lanjut. Makam agungku yang malang. Leonis harus menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata dengan keras. Meski begitu, kekuatan senjata itu luar biasa. Jumlah panas yang dihasilkan setara dengan sihir tipe ledakan tingkat 4 Rak Illa. Tapi itu bukan sihir. Dia tidak melihat apa adanya pilar mana yang selalu dihasilkan sihir saat dipanggil. Apa kau berhasil membunuhnya, Lady Celia? Apa yang baru saja kau katakan itu disebut membawa sial. Mereka bisa melihat bayangan raksasa perlahan-lahan muncul di balik awan debu. Oh, jadi monster itu bahkan bisa menerima serangan dengan daya tembak mantra Rak'Ela. Leonis terkesan. Kebanyakan iblis akan jadi debu. Karena itu gadis pirang itu melangkah maju meloroti sosok di balik awan debu. Kalian berdua tinggalkan runtuhan, aku akan mengurus ini. Regina sejenak. Celia ragu-ragu, tapi dia mengangguk. Baiklah, berhati-hati. Dimengerti, Lady Celia. Regina tersenyum kepadanya. Singkatnya, percakapan ini membuat kepercayaan di antara mereka terlihat jelas. Oh, ayo pergi, Leo. Celia menggeram lengan Leonis dan pergi. Hal-hal yang tak terduga bermunculan satu persatu, pikir Leonis sambil membiarkan Celia menariknya pergi. Bukanlah seharusnya kebangkitan penguasa kegelapan menjadi suatu hal yang lebih serius dan bermartabat. Dia jelas sekali gagal dalam ritual reinkarnasi, malahan kembali ke wujud anak laki-laki sebelum menjadi Raja Andit. Ruang bawah tanahnya penuh dengan makhluk yang disebut foil dari dunia lain ini. Dan tempat itu dihancurkan tanpa memperdulikan kehendak pemiliknya. Leonis tidak mengingat apapun selain berbalik dan memberikan monster itu hasil apa yang dia perbuat. Tapi Leonis tidak bisa melakukan itu. Dia melirik sekilas ke wajah Celia saat gadis itu berlari ke depannya. Dia adalah sumber informasi penting, tapi Leonis harus merahasiakan identitasnya sebagai Raja Andi jika dia ingin mempelajari lebih banyak informasi darinya. Ayo kita menuju ke permukaan. Oke, Celia bertanya sambil terengah-engah. Padahal ada jalan pintas ke permukaan, namun menunjukkan hal itu akan membuat gadis itu menjadi curiga. Tiba-tiba merasakan kehadiran Leonis secara refleks, menarik lengan baju Celia. Boom! Langit-langit runtuhan itu runtuh. Seandainya keduanya bisa berjalan, mereka pasti akan hancur tertimbun puing-puing. Leo, sepertinya mereka ada lebih dari satu. Leonis memunggungi Celia yang telah jatuh di belakangnya dan mendongak. Sebuah bayangan besar yang bersayap memandang mereka dari balik debu. Ada satu lagi. Apakah itu foil? Ya, tipe terbang kelas Wyvern. Mata Leonis menyipit mendengar kata Wyvern. Memang benar, bentuk sayap monster itu mengingatkan pada dragonkin bersayap yang dia ketahui. Tapi itu dihiasi dengan gumpalan mineral dan tubuhnya yang jelek serta gemuk, sangat jauh dari Wyvern yang Leonis ketahui. Mereka adalah binatang sihir yang jauh lebih unggul dari ini. Leo, lari! Celia melepaskan 3 tembakan ke arah foil itu, tapi semua tembakan itu tampaknya tidak mengganggu si monster. Kurasa aku harus menghancurkannya. Leonis sedikit mengangkat bahu. Jika melakukan itu, maka itu
harus menunjukkan kepada gadis itu kekuatannya, tapi tidak ada pilihan lain. Di sisi lain, Foil ini adalah lawan yang sempurna untuk beberapa latihan pasca reinkarnasi. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu yang berani mengganggu makam Raja Iblis. Andit Leonis. Senyuman tidak tergoyah muncul di bibir Leonis saat dia mulai merangkai mantra kuno. Dia bisa merasakan mana mengalir di seluruh tubuhnya. Tentu saja tubuh ini tidak terlalu prima. Foil besar itu mengayunkan cakarnya ke bawah. Akan kuubah kau menjadi debu. Leonis mulai meramalkan mantra serangan tingkat 6, tapi tidak akan kubiarkan Riselia melompat ke depan anak laki-laki itu yang membuat anak itu terjatuh. Rambut keperakan Riselia memenuhi bidang penglihatan Leonis. Cakar Foil itu diayunkan ke bawah dan mencakar tubuh bagian atas Riselia. Sapuan horizontal itu membuat Riselia tersungkur, tubuhnya terpental dan terguling-guling beberapa kali saat jatuh ke tanah. Apa? Leonis bangkit dan membalik menghadapnya. Darah dengan cepat menodai pakaian Riselia menjadi merah saat dia jatuh tersungkur. Mata Leonis membelaka saat dia mematung. Kenapa lari? Bibir Riselia terbuka saat dia menggumam dengan lemah. Berkumpul kembali dengan Regina dan lari. Kau bisa melakukan itu kan? Suaranya terdengar dengan baik, namun itu dikeluarkan dengan susah payah. Dengan setiap nafas, luka di dadanya melebar dan darah mengalir deras mewarnai tanah di bawahnya. Leonis merasakan Foil lain bergerak di belakang mereka, sepertinya yang disebut kelas Wyvern itu tidaklah sendirian. Kemungkinan ada 2 atau 3 dari mereka yang setidaknya berukuran sama juga ada. Namun Leonis, dia tidak membalik menghadap mereka. Cepat. Leonis meraih tangan wanita itu saat kesadarannya mudar. Jari-jarinya dengan cepat menjadi lebih dingin. Leonis tidak asing dengan sensasi kematian. Dia sudah sering melakukan kontak dengan itu. Saat mudah untuk menyebut itu sebagai tindakan pengorbanan diri yang bodoh. Bahkan jika cakar itu mengenainya, Raja Andit tidak akan pernah mendapatkan kerusakan oleh serangan seperti itu. Itu hanyalah gadis manusia yang Leonis biarkan hidup karena kebutuhan akan informasi dan sesuatu yang iseng. Gadis itu telah menyelamatkan hidupnya sekali lagi. Tapi bagi Leonis, apa yang gadis itu lakukan sama sekali tidak menambah nilai apapun untuknya. Namun melihat Riselia yang berdiri untuk melindunginya, mengingat sang penguasa kegelapan yang telah berinkarnasi akan penampilan dari gadis saat itu, apa kau sudah mengerti betapa menjemukan dan membosankan menjadi pahlawan? Leonis, jadilah milikku. Riselia mengingatkannya pada seorang gadis yang telah mempertaruhkan tubuh dan nyawanya untuk melindungi seorang anak laki-laki yang terluka. Gadis yang muncul di hadapannya saat dia dikhianati oleh orang-orang yang diselamatkan. Riselia mengingatkannya pada Dewi Pemberontak, sosok yang mengangkat panji perselisihan, sosok yang dibenci oleh seluruh dunia. Ini benar-benar tidak bisa diperbaiki, guna Leonis dengan pahit saat dia mencelupkan jarinya ke dalam genangan darah. Tubuh ini sepertinya sepenuhnya akan sama tidak dapat diperbaiki. Mengapa kembali ke tubuh manusia berarti kembalinya emosi manusia? Leonis bangkit dan menoleh ke belakang. Saat itu ketiga Foil itu tampak membeku di tempat tersebut, terkejut dan dengan aura kehadiran luar biasa yang terpancar dari anak itu. Dia melihat sekeliling, melihat kehancuran yang
yang dialami reruntuhan. Kalian para sampah yang berani mengganggu tempat peristirahatanku, kata anak itu dengan dingin. Kupikir aku telah berkreasi, namun itu hanya untuk menemukan diriku dengan wadah yang tidak berguna ini. Monster aneh sekarang mengamuk itu di makamku, seolah-olah mereka lah yang punya tempat. Dan sekarang mereka telah membunuh gadis yang menyelamatkan hidupku. Yaitu benar, aku mengakuinya, gadis pemberani ini berhasil mendapatkan perhatianku. Leonis mengabaikan file-file itu dan terus penghukuman pada dirinya sendiri. Dan juga jubah itu terlalu besar untuk digerakkan dengan nyaman, dan jujurnya kakiku terasa sakit. Dia beralih melintas lantai batu dengan kaki telanjang, menghantam dan mengikisnya sepanjang waktu yang berakhir itu sebagian besar hanya keluhannya. Tapi benar, tetap saja sekarang kurasa aku harus memberi kalian hukuman yang pantas atas tindakan kalon. Leonis menyilangkan lengannya dan merenung. Raja Andrit adalah tipe yang toleran dan bersedia mempertimbangkan keadaan yang meringankan apa yang harus dia lakukan. Makhluk ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami apa yang mereka lakukan dan dengan siapa mereka berurusan. Mereka tidak pernah menduga bahwa laki-laki yang terlihat lemah ini adalah salah satu dari keberadaan yang seharusnya tidak pernah mereka jadikan sebagai musuh. Ya, kurasa pada akhirnya Raja Andrit meneres sekilas ke tubuh Rizelia yang berlumuran darah sebelum memberikan penilaian. Kalian monster-monster bodoh tidak pantas mendapatkan apapun kecuali kematian yang pasti. Leonis menginjakkan kakinya di atas bayangan di bawahnya. Bayangan itu menggeliat, menakutkan, dan dari dalam bayangan itu naik satu tingkat kristal sihir baru tertanam di ujung tongkatnya. Sudah sekitar 1000 tahun ya temanku yang setia. Dengan sedikit sentuhan Leonis, tongkat itu memberikan aura yang sangat tidak menyenangkan. Simbol kematian pasukan penguasa kegelapan. Tongkat penyegel dosa itu adalah tongkat mata iblis yang telah dicuri Leonis selama pertempuran melawan naga dewa. Kau agak terlalu panjang untuk tubuh ini, bukan? Memegang tongkat itu dengan satu tangan, Leonis memeriksa dengan cepat. Saat itulah Void Glass Firenze menekuk ke bawah, dan dengan cakarnya lagi, astaga, kasar sekali, mengisi tongkatnya dengan mana dan melepaskan mantra. Crack! Wujud besar Void itu diserang oleh tekanan yang kuat dan dihancurkan dari atas. Keempat anggota tubuhnya menekuk dan mengkerut ke arah yang tidak wajar, dan kepalanya didorong ke tanah begitu keras itu menggagalkan kesan. Sihir itu adalah tipe gravitasi tingkat 8, gelombang tekanan ekstrim. Virazwo. Tubuh Void itu bergerak mati-matian dari dalam gravitasi yang meningkat, dan makhluk itu tidak dapat berdiri. Aku akan menggilingmu ke dalam tanah, spesies rendahan satu, dengan ketukan dari ujung tongkat ke tanah. Void itu hancur. Jeritan kematiannya terdistorsi oleh lubang yang dibentuk gravitasi. Roar. Void bertanduk yang seperti binatang menyerbu Leonis. Jadi kau tidak bisa menyerang apa itu ketakutan. Lucu sekali. Leonis mengulurkan tongkatnya. Rue Meires, mata tongkat itu bersinar dan penghalang
segi 6 berkilauan terbentuk dari Leonis. Serangan foil yang seperti binatang buas itu dengan mudah menghentikan oleh perisai sihir. Ada apa? Inikah yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Leonis tersenyum tipis. Ujung dari tanduk foil itu melakukan kontrak dengan penghalang, melepaskan sambaran listrik yang kuat untuk menerobos pertahanan Raja Andit. Namun serangan itu gagal menembus perisai sihir. Baiklah, selanjutnya aku yang akan mengambil pergerakan. Leonis mengayunkan tongkatnya ke bawah. Penghalang segi 6 mulai berputar dengan cepat dan dengan mudah menghancurkan foil yang seperti binatang itu. Foil yang tersisa mengenakan pada ular dan tampaknya sedikit memiliki kecerdasan ketimbang dua lainnya. Dia menggali ke dalam dinding reruntuhan, semoga mencoba melarikan diri ke tingkat yang lebih rendah. Pikirmu aku akan membiarkanmu melarikan diri? Leonis menendang tanah dan melayang ke udara. Dia mengayunkan tongkatnya ke arah foil yang sedang menggali jalur ke bawah. Akan kubakar kau sampai menjadi abu. Dia meramal mantra tingkat api, tipe api tingkat 8, bola api pembinasa ekstrim, Algubelzelga. Kabum! Api merah tua menghanguskan foil menjadi debu dalam hitungan detik, yaitu cukup menarik gumam Leonis saat dia mendarat dengan lembut di tanah. Namun ekspresinya dengan cepat berubah menjadi terkejut. Tidak mungkin. Ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tampaknya sisa-sisa kerangka foil yang seperti ular itu tetap ada. Bagaimana tulangnya bisa bertahan setelah menerima serangan dari mantra Algubelzelga? Itu adalah api yang sangat kuat yang dipanggil langsung dari alam Muspelheim. Api itu bahkan mampu melelehkan sisik naga merah. Menatap tangannya, Leonis mendesah kecewa. Saat dia masih dikenal sebagai pahlawan, sihir sebenarnya adalah kelemahannya. Sepertinya wujud ini tidak memiliki kemampuan sihir yang sama seperti yang dia miliki di masa primanya. Yang terbaik mungkin sepertiga dari itu. Kalau dilihat dari berbagai hal, Leonis mendekati Celia dan meraih tangannya. Kulitnya semakin dingin, tapi dia masih menghembuskan nafas. Tubuh manusia adalah sesuatu yang lemah. Dia pasti akan mati jika terus begini. Wajah pucatnya yang mengerikan sampai pada titik keindahan. Aku adalah penguasa kegelapan. Kehidupan manusia tidaklah ada artinya bagiku. Leonis memastikan untuk menggumamkan kata-kata itu. Meskipun Celia sepertinya tidak bisa mendengarkannya, tapi aku menghormati jiwa muliamu dan kau mempertaruhkan hidupmu untuk melindungiku. Mencoba untuk melindungi penguasa kegelapan adalah tidak sopan. Sampai itu dapat disebut sebagai penghujat, tapi aku akan mengakui jiwamu. Leonis merangkul tubuh Celia yang berlumuran darah. Kau ini berat, bukan? Dia sebenarnya cukup cantik untuk seorang gadis seusianya, tapi untuk wujud Leonis yang baru umur 10 tahun dia cukup berat. Maafkan aku, tapi aku merasa mengabdikan diriku pada ilmu sihir. Sihir suci adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ku lakukan. Itulah harga yang harus dibayar oleh mereka yang menjerumuskan ke dalam jurang sihir alam kematian. Raja Andit Leonis tidak bisa menggunakan bahkan mantra penyembuhan yang paling dasar, dan bisa dikatakan pemulihan seseorang yang telah kehilangan
begitu banyak kekuatan, hidupnya adalah tidak mungkin. Dengan demikian, Leonis memilih untuk menyelamatkan Rizlia menggunakan satu-satunya metode lain yang dia ketahui. Oke. Dan itulah part ketiga kali ini. Sampai jumpa di next partnya. Goodbye.